Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Oke, yang belum dapat tempat duduk boleh langsung cari tempat duduknya, masih banyak lagi kursi-kursi yang tersedia. Sembari cari tempat duduk, saya sembari mulai ya. Perkenalkan, nama saya Audrey dan saya on behalf of Ad America, I would like to welcome you guys to Ad America. Jadi bagi yang belum pernah ke sini, saya mau menjelaskan sedikit tentang Ad America ya. Jadi Ad America itu adalah the United States Embassy's American Center. Jadi kita di sini ada banyak sekali yang kita eksibisi, seperti semuanya itu berbasis dengan teknologi. Nah, teknologi seperti apa? Kita ada printer 3 dimensi, kita ada Google Earth, kita juga ada ada Xbox, kita juga ada tri-monthly theme, which is a topic that we always cover dan selalu kita ganti setiap 3 bulannya. Selain itu kita juga ada event terdekat kita ada pemutaran film dan diskusi. Judulnya American Girl Film Festival. Jadi ini berceritakan tentang perempuan-perempuan Amerika yang inspiratif ya. Nggak selalu wanita-wanita yang sudah berkeluarga atau yang young adults, tapi juga anak-anak yang perempuan-perempuan yang masih kecil, yang masih berumur 12 tahun dan sebagainya. Nah, untuk hari ini namanya Kid Kittredge. Jadi kita akan menonton bagaimana jalan kehidupan Kid Kittredge. Nah, ini akan kita adakan hari ini jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi mungkin abis acara ini masih nggak ada acara lain-lain di luar, bisa stay aja di Ad America dan nonton bareng kita ya. Selain itu nanti juga ada door prize, ada popcorn, dan ada hadiah untuk pemenang kuis dari American Girl Film Festival. Selanjutnya hari ini kita juga ada pemutaran film lagi. Kalau yang ini tentang dokumenter American Documentary Film Series, kita udah adakan dua sesi sebelumnya. Hari ini adalah sesi terakhir jam 7 sampai jam setengah 9 malam. Judulnya Affair to Remember. Gitu. Jadi bagi yang mau ikutan nanti bisa langsung datang aja, nggak ada registrasi. Nanti bisa langsung datang aja bersama keluarga-keluarganya ya. Selanjutnya, hari Senin kita ada Indonesian Youth Diplomacy. Nah, kita akan adakan ini besok jam 7 malam sampai jam 9 malam. Bagi yang mau ngeliat, boleh silakan datang aja. Oke, selanjutnya lagi. Bagi di sini mungkin yang anak-anaknya ada yang mau coba sekolah di Amerika, mau tanya-tanya gimana sih caranya sekolah di Amerika itu, apa aja yang harus dilakukan, apa aja yang harus dipersiapkan. Itu kita ada advisornya di sini, di mana kita akan membantu dan membimbing murid-muridnya untuk terbang ke Amerika untuk belajar. Nah, ini adalah jadwal-jadwalnya. Bapak dan Ibu sekalian boleh datang kecuali hari Rabu dan Kamis ya. Rabu dan Kamis sayang sekali advisor kita libur gitu. Jadi weekends juga kita ada Saturday and Sunday, nanti namanya Mbak Rosa, dia akan ada hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Rosa, boleh langsung aja ngobrol-ngobrol. Ini adalah hanya sedikit dari acara-acara yang pernah kita adakan. Kita udah pernah mengadakan 1.500 acara lebih ya selama 3 tahun ini. Nah, kita ada pernah kedatangan Miss Universe, Putri Indonesia. Kita juga udah beberapa kali ini ngadain demo masak nih. Bagi ibu-ibunya yang suka masak, kita sering banget adain demo masak. Seperti yang di sebelah kiri atas ini itu Chef Windex, dia pernah adakan demo masak di sini. Nah, gimana caranya biar Bapak dan Ibu sekalian bisa update terus sama acara-acara kita? Itu gampang sekali. Itu tinggal ke website kita www.atamerika.or.id. Nah, nanti tinggal masukin emailnya, kita akan update Bapak dan Ibu tiap minggunya, tiap hari Kamis dan Jumat tentang event-event kita.
Jadi nggak perlu buka website, nggak perlu datang ke sini buat tahu, tinggal buka email aja, kita akan selalu update. Dan ini membershipnya itu a lifetime, jadi nggak perlu update, nggak perlu memperpanjang membershipnya, dan nggak ada pungutan biaya sama sekali. Jadi nanti setelah acara ini mungkin ada yang mau jadi member, bisa kami bantu. Setelah itu kita juga, jadi mungkin kalau keluarga-keluarganya nih ada yang mau ikut acara ini tapi nggak bisa datang, bisa langsung dikasih tahu aja, tinggal login aja ke website kita www.atamerika.or.id karena saat ini kita live online. Gitu, ada online streaming di website kita. Jadi bagi keluarganya yang mau nonton tapi nggak bisa langsung dikasih tauin aja langsung ke website kita di sini. Selain itu, informasi tentang acara-acara kita juga nggak hanya ada di website, itu juga ada di Twitter kita. Nanti bisa mention #@America atau @Keong@America. Dan kita juga ada di Facebook. Jadi foto-foto hari ini akan kita upload semua di Flickr dan di Facebook fanpage kita, facebook.com/@America di sebelah sini. Oke, tambah panjang lebar lagi, saya mau mempersilahkan Ernest Prakasa dan Soleh Solihun untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya Soleh Solihun. Saya Ernest Prakasa. Biar imbang, ada Islam, ada non-Islam. Iya, salam sejahtera. Habis ini ada KKR di bawah. Selamat datang di acara persembahan untuk para ibu di Hari Ibu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Aimi. Cara yang paling baik menghabiskan Hari Ibu adalah kumpul bersama ibu-ibu. Betul, Aimi Breast Friends Inspirasi 22. Breast Betul, Friends. saya selalu senang datang ke acara Aimi karena itu acara di mana kita boleh ngomongin dengan santai. Betul, bebas ya. Iya, tanpa ada rasa bersalah gitu. Betul. Walaupun fungsinya, konteksnya agak beda dengan yang kita pilih, tapi nggak apa-apa juga. Ini adalah Soleh Breast Friends Inspirasi 22. Oh iya. Oke, tahu itu apa? Silakan dibacakan Ernest. Iya. Panjang banget Ernest. Nggak, intinya ini adalah sebuah buku yang menceritakan tentang perjalanan 22 orang perempuan, ya kan? Ya dengan suka duka mereka memberikan ASI. Lo juga sempat merasakan suka duka memberikan ASI kan? Istri lo maksudnya, bukan lo nya. Suka duka karena ceritain dong sejak sedikit. menjadi ASI eksklusif itu benar-benar eksklusif milik anak saya. Oh. Sudah tidak lagi milik bapaknya. Oke. Jadi, Karena kalau bapaknya mau memberdaya gunakan juga rasanya jadi berbeda. Oke. Emang di berbagai literatur ASI selalu dibahas mengenai kecukupan gizi anak. Bapaknya kurang gizi kayaknya nggak gitu dipedulin juga ya. Secara volume bertambah tapi tidak bisa diberdaya gunakan oleh bapaknya jadi. Oke, iya. Jadi nggak apa-apa lah sharing. Bapak-bapak mungkin banyak yang merasakan, aduh. Dulu buat bapaknya sekarang buat anaknya itu namanya sayang anak, Pak. Iya. Pengorbanan. Cinta kasih itu butuh pengorbanan ya. Betul, dan persis itu yang dibilang tadi bahwa buku ini bercerita tentang betapa, karena ternyata kalau memberikan ASI itu pasti perjuangan yang tidak mudah. Iya betul. Kalau kita lihat di majalah atau di iklan gitu ngasih ASI kan ibunya kayaknya senyum bahagia, gampang gitu kayaknya. Padahal kan pada kenyataannya juga. Ya, apalagi ada yang namanya baby blues. Iya. Gitu. 6 bulan pertama bapaknya menderita. Bapak-bapak gitu ya? pasti itu selalu pengertian baby blues ya? Iya, selalu ada korban bapak-bapak yang dibilang sama ibunya, kamu nggak pernah ikut bantu aku tuh. Oh. Aku nyusahin bantu gimana masa mulu? Ayo. Berarti setelah baby blues harus ada daddy blues harusnya ya. Blues, iya. Setelah baby blues kitanya yang sedih habis itu. Oke, jadi Tapi ini ya itu bukunya cerita tentang persembahan dari 22 orang perempuan ini ya kan, Breast Friends. Inspirasinya semoga bisa dibagi dengan semua perempuan di luar sana bahwa they are not alone gitu loh. Memang ngasih ASI itu susah tapi ada yang menemani, ada yang bisa memberikan cerita yang pengalaman yang sudah. Dan ini bukti bahwa bapak-bapak yang hadir di sini emang bapak-bapak yang mendukung istrinya untuk memberi ASI ya. Beri tepuk tangan dulu dong untuk bapak-bapak. Yeay! Dan Aimi ini membantu sekali loh. Aimi ini membantu sekali. Saya anaknya baru satu, waktu istri saya hamil itu banyak diberi informasi oleh Aimi karena kebetulan teman saya Nia itu aktivis Aimi. Jadi banyak membantu gitu. Jadi Aimi itu ngasih tahu gimana caranya nyusuin. Apalagi yang baru punya anak pertama kan itu sama sekali blank. Dan kalau googling sih bisa, tapi dengan adanya Aimi jadi dibantu sekali. Boleh tepuk tangan dulu untuk Aimi. Padahal nianya doang ya yang dimaksud ya. Tapi dia recokin lu doang kan sebenarnya. Tapi kan saya juga ikut kelas Aimi. Sekarang ada kata sambutan dari USAID.
karena kita di tempat bernuansa Amerika, Iya. tidak lengkap. Tidak Lo sukanya Britpop kan lo murtad lo dari di panggung ini. saya suka Amerika tapi belum pernah ke Amerika. Tolong dong di endorse saya. Tapi nama saya belum tahu nih, nama saya Soleh Solihun. Bisa nggak lolos ke kedutaan? Oh iya benar. Susah sih. Jadi mudah-mudahan dengan adanya At Amerika ini, jangan cuma ngajak orang kuliah di Amerika, tapi juga meloloskan yang nama-namanya Islam. Oke. Jadi lo nggak disangkain Al-Qaeda nggak ya? Iya. Makanya jadi Cina aja aman lah. Cina mah visa. Langsung, oh ini mau beli spare part ya? Ya, saya jadi bingung. Oke, mana perwakilan dari USA tadi? Mana? Ini nggak ada namanya di Q. Oh ini, speak English ya berarti? Speak English berarti? Rachel Cintron from USA. Yes, thank you. Miss Rachel, oh, belum, hello. thank you ya. Oh, ada orang Amerikanya tuh. TOEFL-nya 600 semua kan? Halo. Hai, Miss. Terima kasih. Nama saya Rachel Cintron. Terima kasih atas semua untuk datang hari ini. I speak English, tapi juga saya bisa mungkin gado-gado dengan bahasa Indonesia ya. Ada ibu-ibu hari ini yang datang. Siapa ibu di sini? Ya. Dan siapa yang ibu yang menyusui sekarang? Ya, sekarang. Terima kasih atas ini karena anak Anda bagian masa depan Indonesia yang kuat. Jadi selamat Hari Ibu. Saya datang hari ini untuk menghargai ibu di sini dan juga suami yang mendukung ibu mereka dan juga organisasi yang mendukung keluarga Indonesia dan ibu Indonesia. Kebagian besar Anda sudah tahu manfaat menyusui. Tapi mungkin Anda belum tahu bahwa manfaat ini mulai saat bayi lahir. Jadi dalam menyusui atau inisiasi dini menyusui, manfaat mulai. Tidak hanya nutrisi atau imunisasi, tapi juga hubungan antara ibu dan bayinya. Berarti hubungan ini menjadi cara untuk memperdayakan ibu, ya, karena hubungan ini dia merasa seperti ibu yang lebih kuat. Dia tahu hanya dia bisa memberi hidup kepada bayi ini, hanya dia bisa memberi nutrisi dan imunisasi kepada bayi ini. Jadi ini ibu-ibu yang menyusui menjadi lebih kuat untuk Indonesia. Ini kekuatan yang luar biasa yang ibu memiliki. Saya mewakili USAID. US Agency for International Development. Itu bagian pemerintah Amerika yang memberi kebantuan teknis kepada pemerintah Indonesia dan juga stakeholders, kemitraan dan organisasi yang lain. Khususnya untuk dari kantor kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Kami punya program-program di seluruh Indonesia di kesehatan ibu dan anak, $20 juta setiap tahun. Kami khususnya mau bahwa setiap ibu Indonesia bisa melahirkan dengan aman di fasilitas. Tapi juga kami mendukung ibu untuk inisiasi dini menyusui. Jadi kami punya tujuan yang sama dengan organisasi seperti AIMI. Dengan tujuan yang sama dengan organisasi AIMI dan stakeholders yang lain, saya mau menghargai pekerjaan mereka, pekerjaan seperti orang-orang seperti Nia Umar dan Utama Rosli. Terima kasih hari ini. Saya semoga sukses dalam semua pekerjaan Anda. Terima kasih atas waktu Anda dan silakan menikmati acara hari ini. Thank you, Rachel. Thank you very much. Ternyata orang Amerika kayak orang Batak ya. Masa depan. Kalau semua bule fasih bahasa Indonesia gini kita repot juga ya. Iya. Ada yang lewat cantik gitu, neng gue kepret tuh gitu kan. Namanya futuristik loh, Cintron. Kayak Cintron. Kayak nama-nama pesawat gitu, pesawat ulang-alik gitu kan. Enggak, ini ada panjangnya lagi nih. Apa itu? Cintron tukang bubur naik haji. Itu sinetron. Sinetron, sorry. Oke, Dokter Utami belum. Kita mau putar video dulu kayaknya ya. Oke, ini adalah video sambutan dari Ibu Ketum kami yang tercinta yang saya tidak bisa hadir hari ini. Ya. Oh, telekonferensi kita. Iya, kan kayak penerima, iya kan kayak Grammy jadi kalau tidak bisa hadir dikirim videonya. Iya, betul. kita kan udah dengerin. Sekalian menunjukkan bahwa Amerika canggih, bisa muter video. Ya lah muter video doang. Biasa kan tadi dibanggainnya gitu tadi sama MC yang cewek itu. Musa muter video hanya dengan menjentikan jari. Nah, ya lihat nih ya. Video. Ini video dari Mbak Mia Sutanto. Oke, 1, 2.
Wih, canggih gila, itu Amerika men, canggih banget. There are no two breastfeeding stories that are the same. Each breastfeeding journey is unique. Buat para teman-teman saya tercinta di AIMI, selamat atas keluarnya atau launchingnya buku ini yang merupakan rekaman dari catatan dan koleksi dari cerita 22 para pendiri AIMI yang masing-masing memiliki pengalaman menyusui yang berbeda-beda, pengalaman menyusui yang unik, yang mungkin bisa dijadikan inspirasi bagi para ibu-ibu menyusui lainnya pada saat mereka membaca buku ini. Tentu tidak lepas juga bahwa di dalam buku ini selain cerita dan kumpulan inspirasi, tentu ada juga informasi-informasi tentang ASI dan menyusui yang bermanfaat buat para ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Sukses terus untuk AIMI. Semoga dengan hadirnya buku ini, AIMI bisa terus menginspirasi para ibu menyusui dan para keluarga di Indonesia agar senantiasa berjuang untuk memberikan hak bayi, untuk memberikan yang terbaik pada bayi, yaitu air susu ibu. Ya, boleh tepuk tangan dulu untuk Inspirasi 22. Boleh, yang mau twitteran boleh di-tweet acara hari ini dengan hashtag Inspirasi22 ya, Helen ya. Udah ini videonya atau masih ada momen-momen mengharukan lain? Oh, udah. Jadi udah 22 orang. 22 orang. Tanggalnya tanggal 22. Wah, tanggal cantik. MC-nya 2. Betul. 2. Ada yang punya 3, siapa tahu. Yang ada punya 3 di film Total Recall. Aduh, tua banget. Total Recall, Arnold Schwarzenegger. Oke, sekarang kita akan panggilkan Mbak Adenita. Ya, ini selaku yang meramu 22 cerita ini sehingga menjadi satu buah kemasan buku yang apik. Jeng Adenita. Boleh tepuk tangan untuk Adenita? Ini berarti kakaknya namanya Nita. Dia ini nggak tahu namanya siapa nih. Oh iya, adiknya Nita. Adiknya Nita. Iya. Malu-malu. Dadah dong, dadah gitu, dadah. Sini duduk sini, Jeng. Pasti ini memakai baju rancangannya. Oke. Sekalian dagang ya. Apa kabar? Halo. Setelannya sih udah dokter banget nih ya. Iya. Dokter ya? Dokter. Nggak berani masuk dari tadi soalnya lihat Ernest sama Soleh dari luar. Kenapa takut kami ini? Kenapa emang? Nggak disuruh stand up kan ya? Nggak suruh stand up komedi. Mau stand up dulu? Nggak dong. Jangan. Anyway, terima kasih Ernest Gimana? dan Soleh Solihun, ayah ASI yang selalu support kegiatan edukasi menyusuinya AIMI. Selalu support ya, bukan selalu support. Ini terpaksa harus dikasih tahu hal ini di awal supaya nanti kita nggak dikasih bill di akhir. Oh, itu disclaimer supaya invoice-nya, Iya. aduh nggak enak invoice, kantongin aja deh gitu ya. Kita menyusui aja deh. Hah? Menyusu, nggak pakai i. Gimana Dina tuh prosesnya berapa lama sih nih? Prosesnya, harus ngumpulin cerita, kan berarti lo yang meramu semua ini 22 orang ini kan? Iya. Panjang dong pasti prosesnya. Panjang prosesnya. Waktu itu sih sebenarnya dari AIMI sendiri, sebenarnya idenya datangnya dari Mbak Mia, Mbak Nia, sama Mbak Diba waktu itu. Ya. Gimana ya kalau kita bikin, dari pertama kali saya gabung dengan AIMI, mereka tuh sebenarnya pingin sekali bikin buku edukasi menyusui gitu. Cuman waktu itu kita pengennya bukunya nggak seperti handbook gitu yang kayaknya isinya kayak ngajarin gitu. Padat gitu. Kita pengen sesuatu yang lebih personal, yang lebih dekat dengan para ibu. Kayaknya ibu-ibu seneng ya kalau cerita gitu kan. Yeah. Dan akhirnya gimana kalau kita bikin cerita edukasi menyusui dari ceritanya para founder AIMI gitu. Dan akhirnya lucu juga, tapi 22 ya. Foundernya 22 orang loh. Masalahnya 22 ini setengahnya pengurus, setengahnya lagi tuh udah nggak tahu kemana. Maksudnya nggak tahu kemana tuh dalam artian, ya mereka sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing gitu. Jadi saya waktu itu cuma dikasih data mentah, nama, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Which is alamatnya juga ada yang nggak update juga waktu itu. Jadi harus mencari ya. Jadi harus mencari, orang-orang ini gitu. ngubungin. Kemudian ada drama lagi dari mencari.
Oh, ya ampun. Jangan menyusui di sini tapi ya. Kalau menyusui di sini kita gini ngobrolnya. Tapi kalau zaman dulu tuh, zaman ya. dulu ibu-ibu santai menyusui di angkot, Sejak adanya online shop tidak ada ibu-ibu begini, karena dijual itu yang nempel-nempel itu. Oh, berarti Gak online apa-apa shop ya. telah merenggut kesenangan laki-laki ya? Iya benar. Ini karena ayahnya lagi nggak bisa datang hari ini, jadi Oke. dia agak-agak sedikit Nggak apa-apa, mellow ya. udah biasa kita Gak lihat apa-apa pemandangan ya kayak sambil gitu. gendong anak ya. Iya. Tapi memang 22 orang founder Iya. Kompawan Yap. ini dibuat main bola lapangan gede aja cukup 2 tim ya? Bisa Le? 2 tim. Emang beneran 22? Beneran 22, memang pada saat itu syarat untuk mendirikan organisasi itu adalah harus punya modal awal kan, modal awal. Dan modal awal itu akhirnya mereka tuh bantingan bahasanya. 500.000 mereka kolekan untuk membuat modal awal organisasi waktu itu. Dan hanya ada beberapa akhirnya dilempar ke milis. Dan milis itu adalah, jadi awal mulanya justru sebelum adanya AIMI, itu ada yang namanya milis ASI for Baby. Iya, gue pertama kali tahu AIMI dari milis ASI for Baby. Dan milis itu tahu nggak bahwa didirikan oleh 2 orang sahabat ya, yang waktu itu salah satunya kesulitan menyusui, udah gitu yang satunya nyaris gagal. Sahabat itu adalah Mbak Nia Umar dan Mbak Vanina Andini, mana dia orangnya? Boleh dong kan? Ini 2 orang nih, ini cikal bakal bahan bakar utamanya tuh awalnya 2 orang ini ya. Jadi mereka cuma pengen bikin, gimana kita bikin supaya informasi menyusuinya lebih ada di satu wadah, yang satu bikin blog, yang satu bikin milis. Ternyata milisnya yang rame waktu itu. Terus mereka gerilya cari orang supaya mau masuk milis 10, 20, lama-lama akhirnya jadi ribuan. Ini sebelum era Twitter ya, milis masih rame, milis masih laku. Betul. Dan dari situ akhirnya ternyata ketemu dengan Dr. Utami Rusli. Akhirnya mereka bilang, gimana ya kalau kumpul-kumpul ini lebih berarti lagi, kita bikin komunitas pendukung ibu menyusui gitu loh. Karena di milis itu mereka bukan cuman berbagi informasi, tapi juga memberikan dukungan. Kemudian rajin banget, ada salah satu orang, jadi mereka tuh hebat banget deh. Profesinya ada yang ibu rumah tangga, ada entrepreneur, ada ibu bekerja, ada pendidik juga ya, ada tenaga pengajar, dan mereka melakukan kontribusi dengan caranya masing-masing. Yang di kantor mereka nggak punya waktu untuk meeting atau ketemuan, tapi mereka menerjemahkan artikel-artikel ilmiah ke dalam bahasa Indonesia supaya orang bisa membaca lebih banyak artikel menyusui. Semua gitu. Berkontribusi dengan kapasitasnya masing-masing. Jadilah 22 pendiri itu ya. Jadilah pada akhirnya mereka lagi pas mau bikin organisasi ini, mereka sebenarnya mereka pikir cuman akan sekedar jadi komunitas ibu-ibu rumpi yang ngomongin ASI, tapi ternyata begitu ketemu dengan Dr. Utami Rusli, sayangnya belum hadir. Ternyata Dr. Utami itu dari dulu sudah punya formula ini gitu. Jadi Dr. Utami bilang, ngapain bikin sekelas Jakarta, bikin asosiasi ibu menyusui Indonesia. Terus semuanya pada bengong. Langsung lah deklarasi. Indonesia dok. Indonesia ini nggak main-main, ini adalah isu besar dia bilang gitu. Kalian harus melakukannya sekarang gitu. Karena kalau kalian nggak memulai, kita nggak tahu lagi kapan gitu. Dan akhirnya pas banget lagi ketemu penghuni milisnya sama konselor menyusui, Mbak Mia Sutanto waktu itu. Akhirnya gabung dan makin besarlah api semangatnya mereka. Dan gitu. sekarang yang 22 pendiri itu sudah masuk level diamond. Oh iya, karena kalau ini bukan Sophie Paris lah. Ini downline-nya bukan Sophie Paris. Bukan. Downline-nya udah banyak banget nih dari 22. Sophie Paris. Enggak, jadi tadi PR pertama adalah bagaimana mengumpulkan 22 orang yang udah nyebar-nyebar ini. Nah, kemudian pertanyaan gue gini, ini kan 22 orang, pasti dari 22 ini kalau dikumpul jadi satu, pasti ada yang ceritanya mirip-mirip dong. Ada ya yang kan? ceritanya Sementara mirip. kalau mirip begitu aja dimasukin buku, pasti kan gak seru. Betul. Gimana caranya sebagai koki yang meramu? Jadi ada ada keuntungannya waktu itu di tengah sebelum penulisan buku, saya ikut pelatihan konselor menyusui. Sebenarnya saya nggak berniat jadi konselor, itu cuma buat kepentingan saya sendiri. Ternyata pas nulis buku ini akhirnya saya mendapatkan semacam inspirasi bahwa kayaknya ngambil dari angle ini deh. Yang ini bingung puting, yang ini kira-kira payudaranya bengkak, yang ini. Akhirnya semua terbagi dan waktu saya cerita, waktu mereka saya suruh cerita, saya coba mendalami, oh ini kira-kira kesulitan terbesarnya bagian ini. Oke, Mbak, aku ngambil angle yang ini ya, gitu lah. Akhirnya nggak ada yang sama. Dan memang setiap cerita ibu menyusui, walaupun hampir sama masalahnya, itu pasti selalu ada yang beda gitu loh. Tantangannya pasti beda. Masalah lu apa, Le? Masalah gua? Apa waktu itu? Masalah terbesar lu? Enggak ada masalah sih gue. Hebat. Karena sudah dibekali dengan info. Ayah soleh yang luar biasa Iya, ya. masalahnya apa ya?
Kalau gue waktu itu sempat khawatir persediaan ASI. Nah, Asip. stok asip Iya, perah takutnya ya. kok cuma sedikit sih, merah capek-capek cuma 40 mili, terus berapa puluh mili takut nggak cukup gitu. Akhirnya kan gue dengan bapak yang bijak gue santai. Oh lu berapa mili? 500? Ya Itu enggak, no green tea. istri takut gitu, kok takutnya kurang cukup. Tapi kan gue baca-baca ya itu mungkin kebutuhan anaknya memang baru segitu kan. Iya, betul. Ini karena gue dibekali Bijak info-info. iya. Kalau gue tidak tahu mungkin, oh iya wah panik-panik juga. Enggak, karena Soleh itu sahabatnya Nia Umar. Dan Nia Umar tuh galak setengah mati ya. Ya Soleh ya. Ke saya enggak. Oh ke saya enggak. Baik dia. Oh baik. Ke suaminya? Ke suami. Oke, Ke mulai suaminya, melenceng ke topik. suaminya juga enggak galak. Karena suaminya pendukung Aimi. Oke. Operasional Aimi didukung oleh Pak Hani Syarif. Oke. Oh. Soalnya suaminya curhat ke saya. Lu kira itu bini gua jalan-jalan pakai apa? Pakai duit gua. Oke. Iya. Ada di atas. Tuh, lagi ngomong tuh. Untung dia orang kaya suaminya. Oh. Pura-pura nggak denger dia. Oke, tapi memang masalahnya beda-beda sih. Waktu itu gue masalahnya sempat yang karena apa namanya sempat berapa jam ditinggal kerja nggak nyusuin, akhirnya kaku, terus akhirnya gue jadi mijitin. Itu penting banget loh. Ya gue membuat cuma sekali mijitin. nyaman. Terus ditagih mulu. Tuh inget tuh kata dokter juga harus mijitin, bikin rileks. Iya mijitin. Ini agak aneh ya, megang payudara tidak dalam konteks foreplay itu buat gue waktu itu masih agak aneh gitu. Karena biasanya lelaki itu memandang payudara sesuatu yang gitu ya. Biasanya kan megang payudara itu bridging ya. Bridging ke Tapi ini step berbeda berikutnya. ya. Tapi kalau ini enggak. Begitu punya anak semua berbeda Tapi ya. pengalaman sih malah. Dan itu semua masalah dan berbagai masalah yang lain ada di sini ya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan, tadi kan sempat bilang bahwa ini mungkin bisa di satu sisi memang memberikan kayak semacam solusi buat masalah yang orang mungkin belum tahu harus gimana. Tapi di sisi lain kayak memberikan personal touch, kayak moral courage. Kayak kasih you're not alone gitu kan ya. Iya gitu. Jadi emang banyak orang yang nggak tahu kalau mereka mengira bahwa Aimi ini adalah kelompok ibu-ibu yang berhasil memberikan ASI, berhasil menyusui. Padahal salah, justru berdirinya Aimi itu gara-gara pengalaman ketirnya gagal menyusui. Termasuk gitu Mbak loh. Mia sendiri bahkan. Termasuk Mbak Mia sendiri gitu, anak pertamanya yang kemudian nggak keluar ASInya, kemudian dari rumah sakit disodori susu formula begitu. Jadi ya. karena tidak ingin terjadi kesalahan yang Betul. mereka alami, dikasih tahu lah jangan sampai begitu. Iya, jadi bentuk kepedulian mereka supaya orang lain nggak mengalami masalah yang sama. Supaya ibu-ibu di sana, karena ketika menjadi ibu menyusui itu rasanya ada dukungan yang sedikit aja, itu rasanya sangat menenangkan dan menyenangkan hati sekali gitu kan. Saya cuma mau sharing bahwa banyak sekali inspirasi dan semangat yang diberikan oleh para founder Aimi dalam buku ini, dan buat saya mereka-mereka itu adalah orang yang berani mengubah keadaan. Zaman dulu kita begitu anak melahirkan orang akan tanya susunya apa, tapi sekarang orang akan bertanyanya adalah menyusui kan.